Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan 10 keutamaan sholat duha yang dianjurkan jadi sholat sunnah rutinitas. Sholat duha adalah salah satu jenis sholat sunnah yang memiliki keutamaan bagi mereka yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan sholat duha bagi mereka yang rajin melaksanakannya akan dapat pahala yang sama seperti mereka bersedekah. Berikut ini keutamaan sholat duha yang perlu umat muslim ketahui. Yang nomor 1, sebagai pengganti sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang muslim dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti berikut ini. Di pagi hari, semua harus memberi sedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa menjadi sedekah. Setiap baca tahmid, alhamdulillah, bisa menjadi sedekah. Setiap baca tahlil, la ilaha illallah, bisa menjadi sedekah. Dan setiap takbir, membaca Allahu Akbar, juga bisa menjadi sedekah. Demikian juga amar ma'ruf, menyeru ketaatan, dan nahi mungkar, mencegah kejahatan, adalah sedekah. Semua itu dapat dipenuhi diganti dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 2, dicukupkan rezeki. Dalam hadis Nu'aim bin Amr al-Ghatafan, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan tinggalkan sholat 4 rakaat di awal hari pada waktu duha. Itu cukup untukmu di penghujung hari." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ad-Darimi. Yang nomor 3, sarana pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti berikut ini. Barang siapa orang yang mengerjakan sholat duha selamanya, maka Allah akan mengampuni dosanya, meskipun dosanya sebesar buih lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 4, mendapatkan pahala haji dan umroh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, lalu duduk berzikir pada Allah sampai matahari terbit, setelah itu mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka itu seperti mendapat pahala haji dan umroh, sebagai pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 5, disiapkan istana surga. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang nomor 6, termasuk sholat awabin atau orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memasukkan orang yang sholat duha ke dalam golongan orang yang kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang melindungi sholat duha kecuali mereka yang kembali kepada Allah dalam pertobatan." Nabi berkata, "Sholat duha adalah sholat orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat." Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. Yang nomor 7, memperoleh ghanimah. Ghanimah atau keuntungan atau kekayaan lebih cepat tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin melakukan sholat duha, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini: "Raih kemenangan ghanimah dan cepatlah kembali terakhir." Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, kedekatan tujuan tempat perang, dan jumlah rampasan kemenangan yang harus dimenangkan dan dikembalikan dengan cepat karena jarak yang dekat. Yang nomor 8, dilimpahkan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berikut ini: "Wasyamsi wadduhaha," yang artinya demi matahari dan cahaya di pagi hari. Quran Surat Asy-Syamsi ayat 1. Allah bersumpah demi matahari dan cahaya pada waktu duha. Banyak ilmuwan dan peneliti percaya bahwa cahaya pagi adalah yang terbaik untuk kesehatan tubuh manusia, seperti infrared yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri otot, dan ultraviolet yang bermanfaat sebagai fotokatalis yang menyehatkan kulit manusia karena kandungan vitamin D-nya. Yang nomor 9, dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani disebutkan, "Barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka akan tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang melakukan bahkan 4 rakaat, ditulis sebagai ahli ibadah. Siapa yang melakukan 6 rakaat, dia akan diselamatkan pada hari itu. Barang siapa yang melakukan selama 8 rakaat, Allah menjadikannya sebagai orang yang taat. Dan barang siapa melakukan selama 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang nomor 10, sholat sunnah yang dianjurkan Rasul. Ketika seseorang menunaikan sholat sunnah duha, otomatis ia juga mengerjakan salah satu sholat sunnah Nabi yang memiliki banyak keistimewaan dan manfaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi Anda. Ingatlah bahwa sholat duha adalah sebuah amalan yang membawa banyak kebaikan dalam hidup kita. Dengan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu pagi, kita akan merasakan kehadirannya yang memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Jangan lupa untuk selalu menjadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Meskipun sibuk dengan aktivitas, jangan pernah lupa untuk menyisihkan waktu sejenak demi beribadah kepadanya. Karena ketika kita memberi waktu untuk Allah, Dia akan melipat gandakan berkah dan memberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Teruslah belajar dan mendalami agama kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Jadikan sholat duha sebagai bentuk cinta dan rindu kepada Sang Pencipta, karena dengan cinta yang tulus kepada Allah, hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Sampaikan pesan kebaikan ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari sholat duha. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update konten-konten Islami selanjutnya di channel kami. Akhir kata,
Semoga Allah senantiasa membimbing langkah-langkah kita dalam kebaikan dan memberikan keberkahan atas segala usaha kita. Sampai jumpa di konten-konten Islami berikutnya. Akhirnya saya pamit undur diri. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.